Nah, sesuai dengan flyer yang Bapak Ibu atau Saudara sudah lihat, bahwa hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana respon kita yang terbaik menghadapi pandemik ini. Nah, di tengah-tengah pandemik ini kita percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali. Tapi selain itu kita melihat bahwa ada orang-orang di luar sana, itu mungkin juga Bapak Ibu juga mengalami, atau tetangga atau siapapun yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara, ketika pandemik ini mulai, ketika sesuatu yang tidak mengenakan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, banyak orang mulai khawatir, banyak orang mulai ketakutan, banyak orang mulai tidak seperti kehilangan pengharapan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana meresponi situasi ini, pandemi ini dengan baik, yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang pasti kita tahu segala sesuatu ketika kita meresponi dengan baik, dengan tepat, maka hasilnya akan mendatangkan kebaikan. Apapun itu, khususnya masalah, ketika kita meresponi dengan baik, maka situasi yang mungkin itu tidak mengenakan atau tidak menguntungkan justru akan mendatangkan kebaikan. Kita tahu firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan saya percaya situasi ini walaupun seperti rumit, seperti sulit, tapi kita tahu karena Tuhan turut masih bekerja, ini akan mendatangkan kebaikan. Nah, langsung saja tidak lama-lama saya mau bawa saudara dalam firman Tuhan dalam Lukas 21. Nah, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, dan kalau sudah buka, kita sama-sama akan baca. Bapak Ibu baca di tempat di mana Bapak Ibu berada, dan saya percaya walaupun kita berbeda tempat, tapi ketika kita bersatu dalam Tuhan, maka kita akan sama-sama mengalami kuasa Tuhan. Nah, kita akan baca Lukas 21 ayat 10 sampai 13. Nah, ini adalah perkataan Yesus. Ini ajaran Yesus. Nah, saya akan baca di Lukas 21 ayat 10 sampai 13. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada saat ini, kita melihat waktu Yesus mengajar mengenai menjelang kedatangan Yesus kedua kali atau menjelang akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Yang pertama adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Kita melihat sekarang ada sepertinya sudah akan menuju perang dunia ketiga. Nah, Amerika dan Cina mulai bersetegang kembali, dan beberapa negara yang lain. Dan kemudian ada gempa bumi. Ya, kita melihat Indonesia juga negara yang rentan dengan gempa bumi, dan kita melihat ada gempa bumi terjadi di beberapa tempat. Dan bahkan permulaan tahun ini kita melihat ada banyak bencana alam terjadi di Indonesia. Dan kemudian dikatakan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Nah, saya mau highlight ini. Dikatakan ada penyakit sampar dan kelaparan. Bahkan dikatakan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Nah, pandemik ini, virus COVID-19 ini adalah penyakit yang menular, yang berada di mana-mana, dan dikatakan ini adalah penyakit sampar. Ini adalah sesuatu yang terjadi dengan sangat cepat dan sangat masif di mana-mana. Sehingga kita bisa menggolongkan bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini adalah penyakit sampar yang dimana Yesus sudah katakan, nubuatkan jauh sebelum ini terjadi.
Nah, satu hal yang kita harus lihat adalah kalaupun situasi ini tidak baik, tapi ada satu hal yang kita pelajari, bahwa Yesus tidak pernah salah tentang apa saja yang dikatakan. Bahkan ini menjadi suatu yang meyakinkan kita bahwa firman Tuhan yang kita baca, Yesus yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan, benar-benar firman Tuhan adalah benar-benar perkataan Tuhan yang tidak salah. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa semua ini harus terjadi. Ini semua harus terjadi. Ya, memang kita nggak mau mengharapkan yang tidak baik, tapi apapun keinginan kita harus tahu bahwa firman Tuhan, nubuatan Tuhan harus terjadi. Itu sebabnya yang harus kita pelajari, yang harus kita usahakan, yang harus kita doakan adalah bagaimana kita mengenal rencana Tuhan supaya kita meresponi dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau semua ini terjadi karena harus terjadi sesuai dengan nubuatan atau firman Tuhan, maka kita harus meresponi juga dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu apa permasalahan saudara, saya tidak tahu efek yang saudara alami sejak munculnya virus corona ini, tapi saya percaya Tuhan pegang kendali. Nah, kalau saudara mungkin ada pergumulan doa sekarang karena akibat virus corona, akibat pandemik ini, saudara bisa tulis komen di bawah, dan saya percaya nanti tim Amazing Ministry akan mendoakan saudara dan memfollow up saudara. Nah, mungkin saudara tidak perlu detail, tapi paling tidak saudara menyampaikan apa yang perlu didoakan, karena kami percaya Tuhan masih berkuasa dan kami akan mendoakan Bapak Ibu. Nah, kembali lagi dengan topik kita. Nah, jadi apa yang harus kita doakan sekarang, apa yang harus kita miliki dalam hati kita dan pikiran kita, yang menjadi usaha kita adalah untuk mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah situasi ini. Nah, di ayat 13 jelas Yesus mengatakan bahwa hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan, firman Tuhan katakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Artinya di tengah situasi pandemik ini, yang mungkin saudara sudah kehilangan pekerjaan, bisnis sudah mulai merosot, atau mungkin mengalami banyak hal, bahkan dikatakan di sini karena ada penyakit sampar itu, kemudian ada kelaparan. Karena ya beberapa negara ada lockdown sehingga banyak orang tidak bisa mengakses untuk mendapat makanan, mereka kelaparan. Nah, mungkin banyak hal, ya saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara, tapi ya akibat pandemik ini ada banyak masalah yang ditimbulkan. Tapi harus kita kenali apa yang Tuhan mau. Katakan ayat 13 katakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Memang gak masuk logika Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita mau bersaksi di tengah-tengah pandemik? Tapi ini yang Yesus sampaikan, ini caranya. Bukannya kita harus, jadi bukan kita harus mungkin bingung, stres, bahkan sampai mungkin ada sampai mau bunuh diri. Kita nggak perlu menyalahkan siapa, nggak perlu menyalahkan pemerintah, bahkan jangan sampai menyalahkan Tuhan. Karena ingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebab kita harus mengubah pikiran kita, mengubah mindset kita bahwa ini rencana Tuhan, ini bagian rencana Tuhan. So kita harus meresponi dengan cara Tuhan, yaitu dengan menjadi saksi. Saya percaya walaupun kita ada pandemi ini, tapi tangan Tuhan masih menyertai kita. Kita masih bisa ya menghirup napas, kita masih mungkin bisa makan walaupun seperti sebagian sulit. Tapi paling tidak kita harus mengerti Tuhan masih memegang hidup kita. Tuhan masih memegang kendali dalam hidup kita. Atau mungkin saudara yang melihat acara ini, mungkin ada anggota keluarga saudara, famili, teman yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena ada terkena virus corona. Tapi saya mau sampaikan hari ini, kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian, Alkitab mengatakan, mengajarkan bahwa kematian kita meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Bapa di surga. Dan kita tahu bahwa di surga itu tidak ada lagi air mata, tidak ada kesusahan. So itu bukan akhir atau seperti sudah selesai semuanya. Tapi kita belajar Alkitab bahwa kematian memindahkan kita ke dalam kehidupan kekal.
Nah, itu sebabnya ini yang menjadi pengharapan kita, bahwa di tengah situasi ini, bahwa ini kesempatan kita untuk bersaksi. Nah, kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, atau menjadi sesuatu yang mungkin, bagaimana caranya kita bersaksi di tengah pandemi ini? Apa yang mau aku saksikan? Mungkin saudara berkata, pekerjaanku pun sudah hilang, bisnisku sudah menurun. Apa yang mau saya saksikan? Nah, saudara harus tahu bahwa Tuhan, karena Tuhan turut bekerja, Tuhan menolong kita. Nah, ya, kita mulai dengan bersaksi dengan apa yang pernah kita alami dalam Tuhan. Apa yang mungkin itu hanya sekedar disembuhkan dari sakit demam, tapi paling tidak kita pernah mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, walaupun dalam sulit sekarang ini, kita masih bisa bersaksi, sampaikan kepada orang lain Tuhan berkuasa. Karena di luar sana ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus, atau ada orang yang tidak memiliki pengharapan karena situasi ini. Tapi karena kita memiliki Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu, menolong kita. Nah, ini pengharapan kita. Sehingga pengharapan kita inilah yang mampu membuat kita bertahan hidup, mampu kita masih mengucap syukur atau masih menikmati hidup ini. Kita sampaikan pada orang lain, hey, Yesus masih berkendali. Kau mungkin pergi menjumpai teman-temanmu yang sudah stres, sudah kehilangan pengharapan, sampaikan, teman, Yesus masih ada, Yesus masih megang kendali, jangan khawatir. Ingat Roma 8 katakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan turut masih bekerja, so tenang saja. Nah, saya pernah belajar dari salah satu orang misionaris dari Korea Selatan. Saya pernah sharing dengan dia, dan dia menyampaikan begini, di Korea Selatan ada gereja, ya nggak semua, tapi mereka biasanya kalau mereka ada masalah, mungkin bisnis mereka sedang turun, atau bisnis perusahaan mereka sedang mengalami masalah, yang mereka lakukan adalah ini saatnya untuk pergi menginjil. Dan waktu mereka pergi menginjil, maka Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kenapa? Nanti saya akan bawa saudara apa alasannya, apa kebenaran firman Tuhan. Kenapa kau waktu pergi menginjil, kenapa Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Bahkan kalau kita melihat awal kemerdekaan bangsa Indonesia dan awal kemerdekaan Korea Selatan, Indonesia masih jauh lebih menang banyak. Dari sumber daya alam kita masih lebih banyak, dan dari infrastruktur yang ditinggalkan oleh Belanda baik Jepang itu kita masih ada yang banyak digunakan. Sementara Korea Selatan mereka lepas dari peperangan saudara, yang mana mereka hancur-hancuran akibat perang saudara. Nah, artinya kita masih menang banyak. Tapi kalau kita melihat sekarang, Korea Selatan jauh lebih baik daripada Indonesia. Nah, kenapa? Karena pada saat di awal kemerdekaan, awal mereka menjadi satu negara, awal mereka mulai memiliki negara sendiri, ada banyak orang gereja dan orang percaya mulai memberitakan Injil. Karena pada saat itu setelah perang saudara, mereka seperti kehilangan pengharapan karena semuanya hancur. Mereka bahkan kehilangan anggota keluarga mereka. Tapi ada gereja yang memiliki pengharapan, membawa kabar baik, Injil itu kepada orang, dan semua orang memiliki pengharapan. Karena ada pengharapan dalam Yesus, mereka mulai naik, bangkit sampai sekarang. Ya, kita tahu, ya paling tidak mereka jauh, ya mungkin saya tidak bilang jauh, tapi ya mereka lebih baik daripada kita. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ini waktunya di tengah situasi ini kita harus pergi bersaksi, sampaikan Injil. Nah, saya mau bawa saudara juga kenapa apa alasan firman Tuhan, apa alasannya kenapa kalau kita pergi bersaksi maka kita akan diberkati. Nah, kita harus perhatikan waktu Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus bilang begini, pergilah sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam namaku. Dan kemudian Yesus bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya waktu kita pergi, Yesus menyertai kita. Waktu kita tidak pergi, hanya merenungi nasib kita, maka ya Yesus memang hadir di mana-mana, tapi penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak nyata dalam hidup kita. Karena Yesus bilang hanya kalau kita pergi, Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, ini yang penting, karena penyertaan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita.
Nah, saya mau kembali perjanjian lama. Ada satu peristiwa ketika tabut perjanjian itu, tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Nah, saya tidak mau panjang cerita ini, saudara tahu, sudah pernah dengar. Tapi ada satu ketika tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan Alkitab mencatat selama 3 bulan rumah Obed-Edom, seisi rumahnya diberkati Tuhan. Karena tabut perjanjian itu, tabut Allah itu melambangkan atau menjadi atau tempat kehadirat Tuhan. Sehingga ketika tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, artinya hadirat Allah ada di sana. Maka ketika hadirat Allah di sana, seluruh isi rumah Obed-Edom diberkati. Itu sebabnya kenapa kita harus pergi bersaksi, pergi menginjil. Karena Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, ini yang harus kita mengerti. Itu sebabnya saya kembali mendorong Bapak Ibu Saudara, ini waktunya, apapun masalah kita, ini waktunya bagi kita untuk bersaksi. Karena saya percaya ketika kita pergi, Yesus bersama dengan kita. Dan ketika Yesus bersama kita, Alkitab juga mengatakan kalau Allah bersama dengan kita, tidak ada lawan kita. Baik virus apapun. Sekarang katanya lagi muncul mutasi virus 19 yang katanya lebih mematikan lagi. Tapi apapun itu, karena Yesus bersama kita, tidak ada jadi lawan kita. Nah, kemudian saudara, yang harus kita mengerti juga bahwa penyertaan Tuhan, ya memang bukan hanya berbicara berkat, tapi penyertaan Tuhan membawa kita, menggiring kita kepada perjanjian atau rencana Allah yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kalau kita kembali belajar juga kepada Yeremia, waktu Yeremia waktu Allah memanggil Yeremia dalam situasi yang sulit bahwa bangsa Israel akan dijajah oleh bangsa Babilonia karena mereka meninggalkan Allah. Allah berkata kepada Yeremia di ayat 17 dikatakan, Yeremia 1 ayat 17. Tuhan seperti membuat pilihan kepada Yeremia, kalau kamu tidak pergi menggentarkan mereka, maka aku yang menggentarkan kau. Artinya Tuhan kasih dua pilihan. Kalau kita tidak menggentarkan mereka, maka kita yang akan digentarkan Tuhan. Kalau kita tidak pergi menginjil, maka Allah sendiri yang menjadi musuh kita. Nah, ini yang harus kita mengerti. Maka Yeremia berkata, waktu Yeremia berkata, Tuhan aku masih muda. Nah, kalau kita melihat dalam teks aslinya, usia Yeremia itu bukan sekedar muda, tapi masih anak-anak. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti siapapun bisa Tuhan utus, anak-anak atau siapapun. Dan kalau kita tidak pergi, maka Tuhan yang menggentarkan kita. Jangan gentar dengan keadaan situasi ini, karena kalau tidak kita meresponi dengan baik, maka Tuhan yang akan menggentarkan hidup kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk pergi bersaksi, menginjil. Nah, ini yang harus kita mengerti. Dan kemudian mungkin pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Karena mungkin saudara masih berpikir, aduh, masalahku masih ada Pak, masalah pergumulanku masih ada. Nah, ini yang menjadi jaminan, ini yang menjadi pegangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, saya mau bawa kembali dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, saudara mungkin sudah sering mendengarkan ini, tentang janji Tuhan. Yesus berkata, dan ini dalam Kisah Rasul pasal 2 ini juga Petrus mengutip apa yang ditulis dalam Yoel. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Dikatakan seperti ini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, ya ini hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kemudian dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan kemudian ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, perhatikan Bapak Ibu,
Di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar ini adalah kita sama-sama manusia. Dan kalau kita sama-sama manusia, artinya kita sama-sama menerima janji ini di hari-hari terakhir ini. Yang pertama dikatakan bahwa anak-anak, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak akan bernubuat. Mereka akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, ini dari bisa dikatakan usia remaja sampai dewasa, katakan bahwa mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan bukan hanya itu, dikatakan hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan berbuat. Artinya apa? Semua kita mendapat bagian. Baik dari anak-anak, yang muda, orang tua, hamba-hamba, semua mendapat bagian. Saudara dan saya, kita mendapat bagian pencurahan Roh Kudus. Sehingga oleh pencurahan Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, mungkin Bapak Ibu kata, bagaimana cara yang bernubuat, anak-anak bernubuat? Ya, mungkin kita berbicara nubuat selalu berpikir yang dalam pikiran kita mungkin seperti hamba Tuhan yang luar biasa, mungkin sekelas Morris Cerullo atau yang lain. Tapi bernubuat pada dasar kita menyampaikan apa pesan Tuhan. Dan kita memiliki sekarang Alkitab yang semuanya kita belajar di situ menemukan bahwa kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Maka ketika kita menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain, artinya kita menyampaikan apa yang Tuhan mau, maka itu juga kita sedang bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini yang muda teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, kita bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Dan Tuhan akan memimpin kita, dan kemudian yang orang tua akan mendapat mimpi. Artinya saya mau tekan begini Bapak Ibu Saudara, semua kita mendapat bagian di akhir zaman ini, di situasi ini. Dan kemudian apa yang Tuhan mau dengan kuasa ini, dengan pengalaman rohani yang luar biasa ini. Terus sebaik kita kembali dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka kepada saya akan baca Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ini pada saat Yesus mau naik ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mungkin saudara bertanya seperti murid-murid Yesus pada saat ini. Pada saat ini saudara harus mengerti bahwa pada saat murid-murid bertanya kepada Yesus, bangsa Israel masih dalam jajahan bangsa Romawi. Jadi pergumulan besar mereka sekarang adalah bagaimana supaya merdeka, artinya bebas dari jajahan bangsa Romawi. Nah, hari ini kita mungkin sedang berusaha untuk bebas dari jajahan. Kita seperti dijajah, diisolasi oleh virus corona ini. Bahkan karena virus corona ini mengganggu atau mengubah cara kita untuk beribadah, mengubah cara kita untuk berjumpa dengan orang lain, bagaimana mengubah cara kita untuk bersapa dengan orang lain. Kita tidak boleh lagi salaman, bahkan apalagi berpelukan yang seperti biasa kita lakukan. Nah, seperti kita di penjara, diisolasi. Nah, mungkin pertanyaan sama, Tuhan, kapan virus corona selesai supaya aku bisa bekerja dengan baik, yang anak-anak bisa sekolah, karena sekarang banyak orang tua juga stres karena anaknya nggak bisa sekolah dan kesulitan dalam membimbing anak-anak untuk belajar. Dan mungkin banyak pertanyaan kita supaya bisnis tetap jalan, atau mungkin sudah suntuk di rumah saja supaya bisa jalan-jalan lagi. Nah, banyak hal yang nggak bisa dilakukan. Nah, mungkin kita bertanya sama seperti Yesus, sama seperti murid-murid Yesus. Tapi Yesus menjawab seperti kepada murid Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Dan Yesus juga mau menjawab hari ini, kita tidak perlu tahu kapan virus corona selesai. Kita tidak perlu tahu kapan itu, karena dikatakan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya segala sesuatu ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Bahkan di ayat firman Tuhan lain katakan bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau virus corona pun terjadi seizin Tuhan. So jangan khawatir, Tuhan izinkan. Untuk kenapa? Kita nggak tahu, tanya itu urusannya Tuhan. Tapi ingat, semua mendatang kebaikan.
Nah, tapi yang menarik adalah yang luar biasa, Yesus mungkin sepertinya jawaban Yesus tidak nyambung, tapi Yesus sedang memberikan yang jauh lebih besar atau jauh lebih berharga daripada permintaan murid-murid Yesus. Dan hari ini juga Yesus mau memberi sesuatu jauh yang lebih luar biasa daripada permintaan doa kita. Kita mau virus corona berhenti, kita mau dapat pekerjaan, kita mau bisnis berjalan, kita mau anak kita sukses. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Yesus berikan hari ini adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kemudian, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kuasa yang Tuhan berikan itu, yang tadi kita lihat di Kisah Rasul pasal 2, anak-anak bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, hamba-hamba bernubuat. Kuasa yang luar biasa ini diberikan Tuhan supaya apa? Untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan juga di sini, Yesus bilang kita menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena begini Bapak Ibu, banyak orang sering beralasan, nantilah aku bersaksi kepada orang lain, keluargaku dulu yang harus selamatkan, baru nanti orang lain. Nah, kalau keluarganya tidak mau menerima Yesus, berarti kita nggak bisa keluar untuk bersaksi. Tapi Yesus mengatakan ini bukan tahapan, tapi ini jangkauan yang harus kita pergi untuk bersaksi. Katakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya kemanapun yang Tuhan pimpin kita. Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara tahu, di tempat kelahiran sendiri dia ditolak. Sedikit mukjizat terjadi di sana. Itu sebabnya dia pergi tempat lain yang membutuhkan mukjizat, yang percaya sama dia. Itu sebabnya saudara sekasih dalam Yesus, walaupun keluarga kita sedang ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu yang tidak tidak tertangiskan karena saking beratnya, tapi hari ini saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau dorong apa yang firman Tuhan ajarkan di tengah pandemi ini waktunya kita untuk pergi bersaksi. Kita tidak ada alasan lagi, karena Yesus sudah berjanji dia akan mencurahkan rohnya atas hidup kita. Kita akan menerima Roh Kudus yang mampu membuat kita luar biasa, yang mampu membuat kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini adalah roh yang sama yang di Kejadian 1 ayat 2. Nah, kalau kita kembali melihat bahasa aslinya dipakai ada Ruach HaKodes. Nah, pada Kejadian 1 ayat 2 dipakai Ruach HaKodes. Artinya waktu Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita, dia mencurahkan roh yang sama pada saat Kejadian 1 ayat 2 Tuhan menciptakan segalanya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti Kejadian 1 ayat 2, firman Tuhan mengatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bumi masih belum berbentuk dan gelap gulita. Dan ketika Roh Allah mulai melayang-layang, kemudian Allah berfirman, semuanya terjadi apa yang ada di dunia ini. Artinya Bapak Ibu, mungkin sekarang kehidupan kita mungkin penuh dengan kegelapan, tidak berbentuk lagi karena virus corona ini. Bahkan mungkin sepertinya nggak ada harapan lagi untuk masuk tahun-tahun yang akan datang. Tapi hari ini ketika Roh Tuhan bekerja dan Allah berfirman, maka sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukan hanya untuk memulihkan keadaan kita, bahkan yang tidak ada pun bisa menjadi ada di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita mengerti, bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi pandemi ini? Bagaimana kita meresponi situasi ini? Mungkin bukan hanya pandemi ini, mungkin masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita pergi bersaksi, karena waktu kita pergi, di situ ada Yesus hadir dalam hidup kita, memampukan kita, memulihkan keadaan kita, bahkan memberkati kita dengan luar biasa.
Saya percaya dan sangat mendorong Bapak Ibu Saudara, ini waktunya bukan kita menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan negara, menyalahkan siapapun, menyalahkan situasi, apalagi jangan sampai menyalahkan Tuhan. Tapi ini waktunya kita melakukan sesuatu yang Yesus ajarkan. Waktunya untuk pergi bersaksi. Bahkan dipakai ini waktu, ini adalah kesempatan bagi kita. Ini kesempatan, ini adalah peluang emas bagi kita untuk pergi bersaksi. Saya berdoa apapun masalah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan menggenapi janjinya dan saudara akan mengalami berkat Tuhan. Kami juga mengalami, dan gereja kami juga mengalami, justru di tengah situasi pandemi ini, kami mengalami peningkatan yang di luar pikiran kami. Memang awal pandemi, saat bulan pertama kami masih mencoba menyesuaikan diri, melihat bagaimana, bahkan kadang-kadang kami pikir ini bagaimana ibadah ini. Karena awalnya pemerintah bilang 2 minggu saja, kemudian ditambah lagi sampai 1 bulan. Dan kami pikir apa yang terjadi ini. Dan kemudian Tuhan kasih hikmat untuk memulai kami memulai Bible study, baik rumah-rumah, baik secara online. Kami semakin aktif, khususnya pemuda kami semakin aktif mengadakan Bible study, pemuridan bahkan di tengah pandemik. Kami sangat aktif, dan puji Tuhan, Tuhan mulai mengangkat secara kehadiran dan juga secara keuangan gereja kami, puji Tuhan, meningkat. Dan kami juga pribadi, kehidupan pribadi kami, saya dan istri keluarga, kami juga mengalami peningkatan yang kami pun tidak sangka. Kenapa? Karena kami belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ini saat kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Sekali lagi saudara, saya mau ingatkan, di luar sana ada banyak yang sudah stres, sudah kehilangan pengharapan, dan mereka tidak mengenal Yesus. Saudara dan saya, kita mengenal Yesus yang memberi pengharapan dalam hidup kita. Bawa berita ini kepada mereka, bawa berita ini kepada mereka, karena mereka membutuhkan keselamatan. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat live streaming ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara, walaupun kita berbeda tempat, berbeda lokasi, tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja dimanapun. Saya mau saudara hari ini mau meresponi panggilan Tuhan pada saat ini. Kalau saudara mau mengatakan, Tuhan, ini masalahku, tapi firman-Mu mengatakan ini waktunya aku pergi bersaksi. Tuhan, aku mau melakukan ini, aku Tuhan, utus aku. Dan sekali lagi saudara, bersaksi, memberitakan Injil itu bukan tugas pendeta Bapak Ibu, itu bukan tugas full timer gereja. Firman Tuhan mengatakan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dan kita tahu bahwa waktu pertama kali orang Kristen disebut di Antioquia itu berbicara murid-murid Yesus. Artinya kalau saudara kita mengaku orang Kristen, artinya kita adalah murid-murid Kristus, dan firman ini adalah untuk kita. Nah, kalau saudara mau meresponi firman Tuhan ini, taruh tangan kanan saudara di dada saudara, di mana saudara berada. Atau mungkin saudara melihat ini dalam siaran ulang. Percaya Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara dan berkata dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Pakai waktu 1 menit ini saudara berbicara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, Kau berkata, aku tidak perlu tahu kapan waktunya, karena Engkau sudah Bapa yang berkuasa merencanakan segala sesuatu. Hari ini Tuhan, aku mau meresponi firman Tuhan. Tuhan, aku menerima Roh Kudus. Aku terima Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupku, dan aku akan pergi bersaksi. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidupku. Hidupku menggenapi kebenaran firman Tuhan. Maka aku melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Aku melihat Tuhan membuka jalan, memulihkan keadaan, bahkan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini aku, utus aku. Amin. Saya percaya ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan mengalami penggenapan firman Tuhan. Dan ikuti terus acara live streaming ini, karena kami percaya di tengah situasi ini Amazing Ministry terus berusaha untuk menyampaikan kebenaran supaya saudara tetap dikuatkan dan saudara diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.